Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wallahu a'lamu bimuradihi. Inna satuna ingsun agung nahnu tegese ingsun agung nuhi iku nguripaken ingsun agung al mauta ing pirang-pirang kang mati. Aifil kiamati tegesi dalam kiamat au fil qabri tatawa ing dalam kubur dijawab munkarin kedua ngejawab malaikat munkar wa nakirin dan malaikat nakir au yuhil quluba atau muripakeun ya Allah al qulubal maitata ing pirang-pirang ati kang mati bidin dalika kelawan ngamamadene sira Muhammad wa natubu maqadamu lan nulis ingsun agung ma ing barang qadamu kang wis andinginaken ya al mauta kabeh wa azarahu lan pirang-pirang ngalebetine ya al mauta aitamuru ainamur tegese mereka ingsun agung kiroman katibin ing malaikat kiroman katibin pirang-pirang kang mulia tur kang nulis kabeh bi ayatun lawan enten nulis ya kiroman katibin kabeh amalahum ing pirang-pirang amale ya al mauta minal khairi sakane saking kebajikan wasarilan keburukan wa qala badul mufassiran ucap sapa setengah wong kang ahli tafsir kabeh ucap bilafad al muradu bi azari mutaikanen karopaken kalawan azarihim khotwatuhum ilal masjid iku sakehe lampahanane ya al mauta ilal masjid maring masjid. Kama qala Ibnu Abbasin kaya barang kang ucap sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa kana Ibnu Zubair dalam mazakin qarane tulan Abbas bisa babin nuzul dalam sebab tumurane ayat inna nahnu nuhyil mauta. Inna qabilatan minal ansari satune qabilah kang tetap saking kaum ansor sakao ila nabi iku wadul ya qabilah maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku tetep ingatase kanjeng nabi utek keselamatan budak manazilih ing ado pirang-pirang umahe iya qabilah ila masjid maring masjid wa aradu ayyataba yabnu buyutan lan narokakeun ya qabilah kabeh ingin tah ngabangun ya qabilah kabeh buyutan ing pirang-pirang umah indal masjid ing dalam sandi masjid fa anzalallahu ta'ala maka nurunkeun sapa Allah ta'ala hadil ayat ing ayat wa hiya lan mutawiyah hadil ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahu fa ulima maka din awaluhan min hadas sami ikilah itu min hadas sami ikilah ayat itu wana tubuh makodamu wa asorohum anaman ata ilal masjid satu wong kang tekaya siman ilal masjid maring masjid min makanin baidin saking bangunan kang ado yakunu sawabuhu Allah maka nopo ganjaranane ya siman iku kang luwih agung miman ata min makanin qaribin ini mangsa wong kang nekane siman saking panggonan kang parek itu min makanin qaribin saking panggonan kang parek kamaruyan Nabi alaihi salatu wasalam kaya barang kang riwayatkeun ya masaking kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wa tarfa'u bihi darajat bisbagul panjang al-qadar mengingatkan dan melanjutkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin. Alhamdulillah kita sampai kepada ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Belum semuanya kita logat, kita manaan. Yang mana di sini sepotong ayat baru inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah wallahu a'lam bimuradihi inna nahnu nuhyil mauta.
sesungguhnya kami, kata Allah, nahnu, kamilah, nuhyil mauta, yaitu yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Jadi orang-orang yang telah meninggal dunia semuanya bakal dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat innama tunziru man ittaba'a wa asyara rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin. Jadi ayat sebelumnya di situ terkandung dua golongan, satu golongan yang mendapatkan ancaman, kedua golongan yang mendapatkan kegembiraan. Pada ayat sebelumnya Kanjeng Nabi memberikan peringatan ke orang yang gak bakalan iman ke Allah, ke Kanjeng Rasulullah, gak bakalan iman sampai kapanpun. Itulah golongan-golongan yang bakal dapat ancaman dari Allah. Tapi ternyata Kanjeng Nabi memberikan peringatan ini ada manfaat bagi siapa? Manittaba'al dzikra, orang-orang yang mau mengikuti hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Siapa itu golongan-golongan yang mau ibadah? Golongan-golongan yang mau nuntut ilmu, maka bakal dapat kabar gembira. Yang ibadah ke Allah, melaksanakan syariat Rasulullah, apa kabar gembiranya? Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin, dapat ampunan dari Allah dan juga dapat pahala yang besar. Jadi alhamdulillah kita mah bersyukur karena kita mah iman ke Allah, iman ke Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu menjadi jaminan kebahagiaan kelak nanti di yaumil kiamah, yang mana dijanjikan bakal diampuni dari segala dosa dan bakal diberikan ganjaran dari setiap amal ibadah yang dilaksanakan, dan juga bakal ditempatkan di tempat yang Allah ridhoi, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini mah peringatan kepada kaum-kaum yang sebelumnya, ketika Kanjeng Nabi dakwah itu kupingnya ditutup. Jadi orang-orang kafir itu seperti orang yang diajak bicara kemudian dinasehatin nutup kuping. Siapa itu yang nutup kuping? Nutup kuping adalah ketika ada nasihat nggak mau ngedengar, ketika dibacakan kalamullah nggak mau ngedengar, ketika bicara hukum-hukum Allah nggak mau ngedengar. Itulah golongan-golongan yang bakal dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata mah, kita punya saudara misal nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Kita punya orang tua nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Atau kita punya anak nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Tak kita berarti anak kita rombongan-rombongan yang punya mata tapi buta matanya, yang punya kuping tapi budek kupingnya, yang punya lisan tapi kaku lisannya, kemudian yang punya kaki lumpuh kakinya, yang punya tangan kempeng tangannya, yang punya hati gelap hatinya. Sebagaimana Kanjeng Nabi dakwah, Al-Quran dibaca kedengeran oleh Abu Lahab, tapi Abu Lahab kagak iman ke Kanjeng Nabi, berarti kupingnya ditutup apa enggak? Tutup. Kita juga sama Pak Bu. Kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya tetangga, ternyata Masya Allah, padahal pengajian tinggarenggeng setiap musola, padahal ajan setiap musola speaker 4 terdengaran, mungkin eta suara aja pen itu sih gak gerak-gerak acan artinya untuk ngaji, gak gerak-gerak acan eta untuk ibadah, eta berarti
naudzubillah min dzalik, golongan-golongan yang kupingnya budek. Kuping budek mah nggak kudu di luar jauh dari sumber suara. Walaupun dia di samping speaker, kalau budak ngedenger nggak kupingnya? Kagak. Etalah pribahasa orang-orang yang walaupun dia ada di tempat ibadah, rumahnya deket musola, bahkan mencorong suara speaker eta lempengan rumahnya, kemudian majlis talim pun lah ngerendeng dengan rumahnya, tapi kalau kupingnya budek nggak bakal kedengeran eta suara pengajian, nggak bakal kedengeran suara speaker, nggak bakal kedengeran. Itu rombongan-rombongan diancam. Makanya emang yang begitu gak bakal mati. Yang gak sholat bakal, yang gak puasa bakal, yang gak ngaji bakal, yang ngaji mati. Cuma yang ngaji mah kabar gembiranya surga, senang udah yang ngaji. Yang ibadah kabar gembiranya fabasyirhu bimagfirati wa ajrin karim. Itu mah jaminannya surga. Tapi golongan-golongan yang budek kupingnya nggak mau ngedenger. Wow, kita bagaimana ketika kupingnya budek, matanya buta. Nah, itulah Allah. Kata Allah, awas, inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah, kamu kan hamba aku, kata Allah. Kamu Muhammad dakwah yang nggak bakal ngedenger, nggak bakalan mau nerima nasihat, yang nggak mau datang kakinya ke tempat ibadah, nggak bakal nerima daripada hidayah. Nah, model begitu mah awas, bakal mati nanti. Emang ketika bicara hidup nggak bakal mati, semua bakal mati. Setelah mati apakah beres cerita? Enggak, ternyata kita hidup sebagaimana kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang bakal menghidupkan orang-orang yang mati. Allah mah punya sifat wajib daripada sifat yang wajib. Pada zat Allah ada 20 sifat. Kita yakin percaya wajib kita tekadin Allah teh wajib kesifatan hayyan. Wujud idam bako mukhalafatul lil hawadisi kesifatan hayyan. Dan Allah mah itu. Terus wa kaunu, dan Allah itu adalah menghidupkan. Jadi ketika bicara makhluk yang mati baik secara zahir maupun secara maknawi bakal dihidupin lagi oleh Allah. Gampang Allah mah ngidupin hambanya sebagaimana gampangnya nyiptain kita ke alam dunia. Kita hidup atau rumit, kita nggak bisa nyiptain manusia, kita nggak bisa nyiptain makhluk, nggak usah segede gajah, segede manusia. Tak nyamuk yang terbang begitu kecil tapi bisa hidup. Allah kawasan nggak? Kawasan. Nah sekarang Allah ngidupinnya mati, bisa apa enggak? Itu gampang jajat Allah mah. Nah sekarang kita hidup dilahirkan dunia, kita nggak mau ibadah, nggak mau sholat, kita nggak mau puasa, kita nggak mau melaksanakan ibadah takarrub kepada Allah. Awas, diancam oleh Allah dan ancaman Allah nyata. Mana eta diantaranya? Apakah beres kita bunuh diri mati tanpa ada hisaban nanti sisa di akhirat? Itu semuanya bakal dibuktikan. Yang mana yakin kita mah Allah menghidupkan yang telah wafat meninggal dunia. Apakah beres? Belum ternyata. Wa natubu ma qadamu wa asarahum. Jadi Allah menulis apa-apa yang telah dilaksanakan oleh yang meninggal
dunia ketika hidup di dunia, wa asarahum, dan apa-apa bekasan-bekasan perkara yang sudah ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, itu semuanya enggak ada yang kelewat, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mati bakal hidup lagi. Hidup di mana? Fil kiamati, di hari kiamat. Au fil qabri, atau di dalam kubur. Jadi ketika orang yang meninggal dunia masuk ke dalam kubur, itu ternyata di dalam kubur, inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, yang meninggal dunia yang masuk ke dalam kubur akan hidupkan kembali di dalam kuburnya. Tujuannya buat apa sih ya Allah? Yang mati di dalam kubur dihidupin lagi. Li jawabi munkarin wa nakirin, untuk menjawab pertanyaan munkar. Malaikat munkar nakir ditugaskan oleh Allah untuk bertanya kepada setiap yang wafat meninggal dunia. Kalau yang hidup mah nggak bakal ditanya oleh malaikat munkar nakir. Walaupun kita nggak ibadah di dunia seumur hidup, nggak bakal ditanya munkar nakir, nggak bakal. Kali kita nggak ibadah begitu, terus malaikat munkar nakir datang ngeduluanin nanya, nggak bakalan. Munkar nakir mah ditugasin oleh Allah nanya kepada hamba Allah yang sudah masuk ke alam barzakh, alam kubur. Ibu mati sekarang nggak ditanya munkar nakir, besok ketika meninggal dunia bakal ditanya munkar nakir. Berarti kita hidup dong. Atau hidup siapa yang ngehidupin? Inna nahnu nuhyil, Allah yang hidupin. Ketika hidup, nah ditanya munkar nakir tentang amal-amal, wanatu makodamu wa asorohu, amal kita, lalakon kita waktu di dunia bagus atau buruk. Ketika bagus bakal bisa ngejawab, ketika buruk siap-siap bakal mendapatkan pukulan tenggelam daripada malaikat munkar nakir. Sedangkan kita semuanya nggak bakal ada yang kelewat dari pertanyaan munkar nakir, nggak ada. Jangankan kita, para nabi pun tetap ditanya, apalagi model kita. Dan ketika bentuk rupanya cakep atau jelek, malaikat munkar nakir mah di sini, andai kata di sini ada yang paling jelek, itu mukanya lebih jelek dari sini yang paling jelek. Serem munkar nakir mah serem. Tapi tergantung yang meninggalnya. Kalau yang meninggalnya punya amal ibadahnya sempurna, bagus, atau malaikat munkar nakir pun datangnya cakep. Tapi kalau yang meninggalnya bajidoran, lagi judi, main potlok, mati. Lagi berjanji, saya bersumpah, mati. Makanya dia ngambilnya yang 10 juta. Mana baru ngambil dong, belum bayar. Kira-kira begitu bakal ada masalah apa enggak di kuburannya? Bakal punya masalah apa enggak di kuburannya? Orang yang berbuat maksiat meninggal dunia, orang yang ketika dalam dosa meninggal dunia, ada orang yang dalam keadaan tidak taat kepada Allah, melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan meninggal dunia, maka di dalam kuburnya bakal dapat masalah. Nah, naudzubillah min dzalik. Makanya kita mah mudah-mudahan tergolong golongan-golongan yang senantiasa dihidupkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta au yuhyil qulubal maitata bi'indarika. Jadi Allah yang bisa menghidupkan hati yang mati dengan nasihat-nasihatmu wahai Muhammad. Jadi orang yang hatinya bakal hidup padahal belum meninggal dunia. Ada orang hidup tapi hatinya udah mati. Ada orang masih hidup hatinya hidup. Ada orang yang hidup hatinya mati. Bagaimana cara ngebedain orang yang hatinya hidup sama hati yang mati ketika dia masih hidup? Jadi ada dua golongan manusia. Satu golongan yang hatinya hidup, yang kedua yang hatinya hidup adalah cirinya satu. Tuh,
yang hidup mah yang mau datang ke majelis ilmu. Mana yuhyil qulubal maitata bi'indarika. Hati yang hidup mah yang mau menerima peringatan-peringatan dari baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad. Berarti ketika kita ngaji mau dengar peringatan apa enggak? Mau, berarti hati kita hidup. Sedangkan yang bakal selamat yang mana? Itulah yang ketiga di alam kubur bakal nggak punya masalah, seneng. Itulah yang hatinya ketika hidup di dunia hatinya hidup. Berarti yang ngaji mah bakal bahagia. Amin. Karena hatinya hidup. Mana lagi yang hidup? Mau sholat, itu artinya hidup. Kemudian mau puasa, artinya. Kemudian ama suami taat, artinya. Kemudian ama bini ngasih nafkah, artinya. Kemudian tanggung jawab sebagai suami, kemudian tanggung jawab sebagai istri. Terus dalam rumah tangga dijaga keharmonisan rumah tangga dalam tatanan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, saling nasihat menasihati. Itulah arti-artinya yang hidup. Kalau sudah hidup artinya hidupnya bakal hidup. Hidup kemana aja hidup nanti orang yang artinya hidup, makanya kita ngaji kemana ya hidup nggak ini kita. Arti hidup menyambung begitu. Coba yang artinya mati mah, mana arti yang mati mah? Arti yang nggak kena nasihat. Dan ciri arti yang mati mah diantara sifat yang nonjol dengki. Dengki itu salah satu dari bentuk arti yang mati. Orang dengki mah nggak bakal kena nasihat. Orang dengki mah kapan pun dengki. Andai kata ada orang dengki nanya nih ke kita, kalau kita jawab orang tersebut yang dengki nanya tujuannya supaya kita nggak bisa jawab, kemudian kita bisa jawab, makin dengki dia mah. Itu yang dengki mah. Orang dengki mah begitu. Kalau dia nanya ngetes nih sama orang nih, mau gede dia sama dia, coba gue tanya bisa apa enggak? Ternyata bisa, makin gede. Bloon yang dengki mah. Sedangkan amal sifat yang bisa menghancurkan amal ibadah adalah dengki. Dengki tah. Makanya kalau ada ki haji dengki, angus haji. Ada orang sedekah ngebangun masjid sampai ke menara, sampai dia berdiri di menara dicor. Patungnya maksudnya. Kemudian ada dengki di hatinya, angus pahala sedekah ke masjid. Kemudian ada orang sholat sampai tahajud, sunnah qobliyah badinya dikerjain, tapi dengki, angus pahala ibadah. Jadi dengki mah satu sifat oleh Kanjeng Nabi dibahasakan seperti kayu bakar yang sudah kering kemudian dibakar, cepat habisnya apa kagak? Itulah kata-katanya Nabi, innal hasan yaqulunal hasanat kama taqulun narul haqaba. Kata-katanya Nabi, hasud dengki itu adalah ibarat seperti kayu bakar yang sudah kering bakal memakan amal-amal kebagusan seperti kayu bakar yang kering yang habis dibakar ketika dibakar. Begitu cepatnya. Nauzubillah ini. Makanya bersihin hati, plong-plongin udah. Plongin udah. Jadi laki kita jelek jangan dikatain. Apiran dikatain enggak tambah jelek. Di alam juga nggak bakal kan? Udah, mendingan di alam aja alam. Udah, ya Allah, bang, saya mah berapa punya laki kayak abang, masya Allah, ini masih bersyukur jasa bang. Sebab di kampung ini nggak ada lelaki yang kayak abang. Lu mau ngehina? Ih, nggak hina bang, saya emang alam apa? Kalau misalnya saya ngehina, mas saya nggak mau kawin sama abang. Buktinya apa? Saya mau. Berarti kan di dunia ini, di kampung ini tidak ada aduna saya kecuali abang. Di aduna yang jelek maksudnya. Jadi yang penting mah aduna bagusin kita. Kita alam terus, tetangga dapat nikmat, udah alhamdulillah. Kita punya saudara dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau kita punya saudara dapat musibah, inna. Kemudian kita punya tetangga dapat musibah, inna. Terus ikut prihatin, jangan dibalik.
Jangan dibalik, ketika tetangga saudara dapat musibah, alhamdulillah. Ketika tetangga saudara dapat nikmat, kita inna, terbalik kemana. Nah inilah jadi inna nahnu nuhyil mauta, kita ingin menjadi golongan hati kita senantiasa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri hidup hati kita mah nanti ini bakal begini, orang yang hatinya hidup mah bakal timbul rasa cinta, rasa pengen ngerasain terus. Kalau yang biasa, yang dia duduk di ngaji, yang hatinya hidup, besoknya bakal pengen ngaji kebesokannya. Itu artinya hidup. Kemudian kalau dia sholat, besoknya pengen sholat, itu berarti artinya hidup. Kemudian kalau sedekah, besoknya pengen sedekah lagi, itu berarti artinya hidup. Tinggal tanya awak kita itu merindukan ibadah apa enggak. Kalau merindukan ibadah berarti hati hidup. Dan orang yang sama sekali enggak merindukan ibadah, jangankan rindu, datang pun enggak ke tempat ibadah. Nah untuk bilang menjadi itulah rombongan hati-hati yang mati. Makanya nanti panjang tentang para sahabat Ansor pun ini banyak yang datang ke Kanjeng Rasul menyatakan tentang mereka, tentang keadaan mereka, tentang kehidupan mereka dari hidup kemudian meninggal dunia, kemudian dari ibadah dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Ini bicara keutamaan nanti bagaimana. Sebab hati yang hidup, ada orang yang datang dari tempat yang jauh ke tempat ibadah, ada orang yang dekat dari jauh kemudian dari jauh datang ke tempat ibadah, ada yang dari dekat datang ke tempat ibadah. Itu pertanyaan pahalanya gedean yang mana? Nah, ini nanti bicara masalah wanak tubuh makodamu wahasa. Jadi simpulnya mah, jadi masih panjang ini cerita ayat kita bahwa meyakini bahwa kita semuanya bakal dihidupkan oleh Allah setelah kita wafat meninggal dunia. Dan kita semuanya bakal meninggal dunia. Siapapun yang tua maupun yang muda, semuanya bakal meninggal dunia. Tapi setelah meninggal dunia, kita ingin berada dalam kandungan ayat Fabasyirhu bimagfirati wa ajrin karim. Oleh karenanya mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang dihidupkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dihidupkan hati kita, dan senantiasa kita pun senantiasa hidup untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua meninggal dunia dalam keadaan hati yang hidup, yakni hati yang membawa iman, Islam, husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rabbika dzalika fadlu minka wa billahi ya salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi